Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Pianti dari kelas Manajemen Reguler 2B. Saya akan menjawab kuis mata kuliah Kewirausahaan Islami dari dosen Bapak Dadang Priyono SEMPA. Yang pertama, jelaskan mengenai jual beli dalam perspektif Islam. Islam melihat konsep jual beli itu sebagai suatu alat untuk menjadikan manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi. Pasar sebagai tempat aktivitas jual beli harus dijadikan sebagai tempat pelatihan yang tepat bagi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Maka sebenarnya jual beli dalam Islam merupakan wadah untuk memproduksi khalifah-khalifah yang tangguh di muka bumi. Yang kedua, jelaskan hukum jual beli. Hukum jual beli dalam Islam menurut hadis dan Al-Quran. Asal muasal hukum jual beli itu sendiri adalah mubah atau diperbolehkan. Namun terkadang hukumnya bisa berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, bahkan haram, sekalipun tergantung situasi dan kondisi berdasarkan asal maslahat jual beli itu sendiri. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Ayat yang lain juga disebutkan tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia atau rezeki hasil perniagaan dari Robmu dalam surah Al-Baqarah ayat 198. Dalam hadis juga disebutkan dari Hakim bin Hizam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memiliki hak khiyar membatalkan atau melanjutkan transaksi selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli. Tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari nomor 2110 dan Muslim nomor 1953. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ia berkata, wahai Rasulullah, saya sering melakukan jual beli. Apa jual beli yang halal dan yang haram? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai anak saudaraku, bila engkau membeli sebuah barang, janganlah engkau jual sebelum barang tersebut engkau terima. Hadis riwayat Ahmad nomor 3402. Hukum jual beli menurut para ulama. Kemudian secara dalil ijma, para ulama sejak zaman Nabi sampai sekarang sepakat bahwa asal muasal jual beli secara umum hukumnya adalah mubah atau diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah 98. Karena sejak dulu sampai sekarang jual beli masih tetap ada meskipun bentuknya berbeda, asalkan dengan syarat bahwa dalam jual beli ini mengikuti syariat, syarat sah dan rukunnya yang sudah diatur dan ditentukan porsinya dalam agama Islam. Begitu pula berdasarkan dalil qiyas atau secara logika bahwa manusia tentu sangat teramat membutuhkan barang-barang yang dimiliki oleh manusia lainnya dan wasilah atau jalan untuk memperoleh barang manusia yang lain tersebut tentu dengan cara jual beli. Ada ketergantungan manusia yang satu dan manusia lainnya dalam memperoleh uang dan barang. Hal itu bisa diperoleh hanya dengan adanya timbal balik. Oleh karena itu, berdasarkan hikmah jual beli itu dibolehkan untuk mencapai hal yang dimaksud. Dan tentu Islam tidak melarang manusia melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Ringkasnya, hukum asal jual beli itu halal. Namun, hukum tersebut bisa keluar dari hukum asal jika terdapat hal-hal yang dilarang dalam syariat jual beli yang terlarang. Nomor 3, jelaskan rukun jual beli. Abu Ar-Rahman dalam karyanya mengatakan bahwa rukun jual beli itu berjumlah 6,
yaitu sighat, akid, makud, alaih. Jumlah 6 dipahami olehnya karena setiap satu rukun itu pada dasarnya 2. Misalnya sighat. Di dalam sighat, kata ini ada 2, ijab dan qabul. Demikian juga dengan akid, orang yang akad di dalamnya terdiri dari penjual dan pembeli. Juga makud, alaih, barang yang diperjualbelikan di dalamnya ada 2, yaitu yang memberi dan menerima. Nomor 4, jelaskan terjadinya perbedaan pendapat mengenai sahnya siapa yang boleh sebagai penjual dan pembeli. Penjual, pada hal ini ulama saling bersilang pendapat. Imam Malik dan Imam Syafi'i misalnya menyatakan tidak sah jual beli dilakukan oleh orang yang belum mukallaf. Hal ini berdasarkan pada nas Al-Quran 19. Pendapat tidak sejalan dengan Imam Hanafi dan Imam Ahmad yang menyatakan sah jika anak tersebut sudah pintar. Tambahnya, anak yang masih kecil tetapi sudah pintar, jika melakukan transaksi dengan seizin orang tua atau walinya dinyatakan sah. Abi al-Muwahhid Abdu al-Wahhab bin Ahmad bin Ali al-Ansyari. Argumen yang dibangun oleh Imam Hanafi dan Ahmad adalah terlepas pada izin orang tua atau wali, bukan pada anak. Artinya, semua yang dilakukan oleh anak tersebut di bawah tanggungan orang tua atau walinya. Pembeli sendiri, lahirnya pembeli atau perbedaan status anak penjual dan pembeli diakibatkan rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi. Dalam Islam, ketika seseorang bertransaksi harus memenuhi bahasa, sighat, orang yang akid, barang yang diakadkan, makud. Ketiga rukun tersebut harus dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni antara penjual dan pembeli. Nomor 5, jelaskan barang apa saja yang diperbolehkan diperjualbelikan. Dalam Islam tidak semua barang dapat diperjualbelikan. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Pertama, ada manfaatnya. Kedua, suci. Dengan demikian, secara umum, barang yang tidak ada manfaat dan najis atau salah satunya dihukumi tidak sah diperjualbelikan. Taqi al-Adin Abi Bakar Muhammad al-Husaini. Barang yang mutanajis boleh diperjualbelikan dengan catatan telah disucikan. Benda yang dimaksud mutajis adalah benda suci kena najis. Misalnya, buah kopi dimakan luwak. Barang yang dijual belikan selain suci dan manfaatnya juga harus dapat dilihat di hadapan, boleh tidak terlihat goib, tetapi harus sudah dimiliki oleh penjual. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.